Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iNews Pagi. Ribuan simpatisan pimpinan FPI Rizik Syihab kemarin memadati kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Ya, banyaknya orang menyebabkan kemacetan selama 2 jam akibat jalan tertutup massa. Kedatangan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk mengunjungi pondok pesantren yang dibinanya di kawasan Megamendung, Bogor disambut simpatisannya. Penyambutan Rizik Syihab menutupi ruas jalan di Simpang Gadok, Bogor sejak pukul 7 pagi. Lalu lintas tersendat akibat membludaknya simpatisan Rizik Syihab memadati ruas jalan. Kemacetan terjadi selepas perempatan tol Ciawi arah Puncak. Para pengguna jalan terjebak kemacetan hingga berhenti sekitar 2 jam. Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas mulai dari keluar gerbang tol Ciawi sampai pos Polingga Puncak. Polisi menerjunkan 600 personil untuk pengamanan lapangan. 2 jam ada di sini. 2 jam. Rencana mau kemana, Kang? Mau ke pasar ngirim. Mau ngirim barang. Ya, terganggu nggak sih dengan seperti ini? Kenapa? Terganggu nggak? Ya, sedikit lah. Dikit-dikit ganggu ya. Kemudian dari atas kita raket Pasir Angin untuk arah Sentul. Dari arah Jakarta? Ke arah Ciawi. Menuju arah Ciawi. Ya. Sampai kapan ini, Kan? Lihat situasi. Jadi ada satu jalur aja sih, Bang? Ya. Animo simpatisan FPI menyambut kedatangan Rizik Syihab di kawasan Puncak Bogor juga menimbulkan kerumunan. Dikhawatirkan berpotensi terjadi penularan dan peningkatan kasus COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kembalinya Rizik Syihab ke tanah air membuat massa kerap berkumpul di daerah kediamannya di Petamburan. Sementara jelang acara Maulid Nabi, Kelurahan Petamburan menyiapkan wastafel di beberapa titik. Lurah Petamburan berkoordinasi dengan kecamatan untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus penularan COVID-19 di wilayahnya. Diketahui, massa kerap berkumpul di sekitar kediaman Rizik Syihab. Selain itu, Front Pembela Islam juga akan menggelar acara Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW Sabtu malam. Berbagai antisipasi dilakukan mulai dari koordinasi dengan puskesmas, screening di jalur masuk ke lokasi, hingga menyediakan beberapa wastafel agar massa dapat menjaga kebersihan. Kami rencana memasang himbauan penerapan protokol kesehatan melalui spanduk. Ya, kami paling akan membantu penambahan sarana untuk tempat cuci tangan dan kepada panitia juga untuk bisa menyaring para tamu itu dengan melakukan hand sanitizer kepada tamu-tamu yang datang. Pihak kelurahan juga menambahkan tidak dapat membatasi jumlah massa, namun mengimbau warga tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Eka Rusmanda, Indra Pertama, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, artis Nikita Mirzani berseteru dengan pendukung Rizik Syihab. Pernyataan Nikita di media sosial yang menyamakan Habib dengan tukang obat menyinggung pendukung Rizik. Kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia 10 November lalu disambut ribuan pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta. Kerumunan pendukung Rizik Syihab menyebabkan kemacetan di tol bandara, bahkan berdampak berantakannya jadwal pesawat dan rusaknya sejumlah fasilitas bandara. Artis Nikita Mirzani angkat bicara dan mengeluhkan kerumunan penjemputan Rizik Syihab. Namun, pernyataan Nikita yang tersebar di media sosial membuat warganet riuh karena dianggap menghina Rizik Syihab. Komentar Nikita menyinggung para pendukung Rizik Syihab, salah satunya Alwi bin Muhammad Al-Atos yang mengeluarkan ultimatum dan mengancam akan melaporkan Nikita ke polisi. Habib itu kang obat, ya, jangan diagung-agungkan. Kan banyak tuh ke Habib aja kang obat, berarti itu sekalinya pulang kin ulah kemacetan sapose desa.
apabila statement yang telah Anda sampaikan dalam waktu 1 kali 24 jam Anda tidak mengklarifikasi dan tidak minta maaf, maka niscaya saya Alwi bin Muhammad Al-Attas akan membuat LP untuk Anda dan umat muslim, akan memberikan pelajaran terhadap Anda. Tak hanya Alwi, banyak juga pendukung Rizik Syihab yang mengecam Nikita, bahkan mengancam menggeruduk rumah Nikita. Namun, ia tak gentar dan mempertahankan sikapnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri menetapkan 3 tersangka baru kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. 3 tersangka baru merupakan mantan pegawai Kejaksaan Agung dan pihak swasta. Penetapan tersangka baru kasus kebakaran Kejaksaan Agung setelah polisi melakukan gelar perkara. MD berperan meminjam bendera PT yang menangani proyek renovasi gedung Kejaksaan Agung. Sedangkan J ditetapkan sebagai tersangka karena tidak melakukan survei sebelum melaksanakan renovasi. Sementara IS ditetapkan tersangka karena menunjuk kontraktor yang tidak berpengalaman. Menetapkan 3 tersangka, yaitu inisial MD, inisial C, dan inisial IS. Jadi ada 3 tersangka. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 188 KUHP Jungto pasal 55 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Sebelumnya, Barreskrim Polri telah menetapkan 8 tersangka terkait kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi kritikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyebut kondisi Jakarta amburadul. Wakil Gubernur DKI Jakarta menilai kritik Megawati sebagai masukan memajukan ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi kritik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyebut kondisi Jakarta amburadul. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai pernyataan Megawati sebagai sebuah masukan untuk memajukan Jakarta lebih baik. Pemprov DKI Jakarta tugasnya adalah bekerja sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Presiden. Ya, sebagai pemerintah tugasnya itu masukan, saran, kritik yang konstruktif itu kami terima, kami pahami dalam rangka untuk menginspirasi, memotivasi kami ada bekerja lebih baik lagi. Sebelumnya, Megawati Soekarno Putri mengkritik ibu kota berdasarkan riset Universitas Negeri Jakarta tentang peringkat Jakarta yang tidak masuk 3 besar kota mahasiswa terbaik 2020. Persoalannya, sekarang saya bilang Jakarta ini menjadi amburadul. Karena apa? Ini tadi, seharusnya City of Intellect ini kan dapat dilakukan. Tata kotanya, master plan-nya, dan lain sebagainya. Siapakah yang membuat hal ini? Tentunya para akademisi, insinyur, dan lain sebagainya, Nah, dengan demikian maka menurut saya ini sangat baik sekali dan terima kasih, semoga dapat diteruskan. Dalam studi Universitas Negeri Jakarta tentang peringkat kota-kota dengan mahasiswa di Indonesia tahun 2020, Jakarta berada di posisi ke-6 untuk kota mahasiswa di bawah Semarang, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon wali kota Medan Ahyar Nasution bertemu dengan relawan Angkasa for Aman yang bertekad menyatukan suara untuk memenangkan Ahyar di pilkada nanti. Sementara calon wali kota Bobi Nasution belusukan ke kawasan Marindal untuk menyerap aspirasi warga. Bertemu dengan relawan Angkasa for Aman di salah satu kafe di Kota Medan, calon wali kota Medan Ahyar Nasution menegaskan semakin siap dan tak gentar menghadapi lawannya yang diusung banyak partai. Dukungan relawan Angkasa for Aman terdiri dari emak-emak. Ahyar bersama Salman yakin akan menang di Pilkada Medan. Selain dukungan emak-emak, banyak ulama, tokoh agama dan tokoh adat serta kelompok lainnya yang mendukung dan siap memenangkan pasangan nomor urut 1 itu.
sangat senang hati kami bergembira dapat dukungan dari relawan angkasa, dari ibu-ibu, bapak-bapak semua yang dengan penuh semangat, dengan kerelaan hati, secara mandiri terus mendukung dan akan mengajak seluruh keluarga, teman, sahabat, seluruh kolega, ibu-ibu relawan angkasa untuk memilih Ahyar Salman pada tanggal 9 Desember nanti. Sementara calon wali kota Medan nomor urut 2, Bobi Nasution, belusukan di kawasan Marindal untuk menyerap aspirasi warga. Berbagai permasalahan disampaikan warga kepada menantu Presiden Jokowi itu, diantaranya persoalan banjir yang kerap melanda warga sekitar bila hujan turun. Ya kita biasa ngelihat masyarakat langsung kayak yang kemarin-kemarin, nggak ada bedanya. Kita ngelihat kondisi di masyarakat langsung, di lingkungan-lingkungan langsung, kita tanya masalahnya, kita interaksi sama masyarakat, sama ibu-ibu di sini. Bobi juga berjanji akan menciptakan lapangan kerja dengan mendukung warga memiliki usaha sendiri. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, meski telah menerima kotak suara hingga peralatan kesehatan, logistik pemilu di Pasuruan, Jawa Timur belum lengkap. Ya, KPU Pasuruan belum menerima surat suara dan daftar pasangan calon yang akan dipilih. Distribusi logistik untuk Pilkada Kota Pasuruan tahun 2020 masih berjalan. Selain kotak suara, peralatan kesehatan seperti cairan antiseptik, botol sabun, pelindung wajah, dan ember juga sudah diterima sebagai salah satu kelengkapan protokol kesehatan saat pemilu mendatang. Sementara KPU Pasuruan belum menerima surat suara dan daftar pasangan yang akan dipilih. Kotak suara juga semuanya seluruhnya sudah kita terima. Bilik itu kita masih punya persediaan aluminium yang cukup banyak, maka untuk efisiensi kita tidak pengadaan karena ternyata itu boleh untuk dipakai kembali kecuali yang kotak ini. Itu saja, kurang surat suara yang belum. Daftar pasangan calon juga belum, form juga masih menunggu PKPU Tungsura. Saat pemilihan 9 Desember mendatang ada 2 kandidat calon wali kota Pasuruan yang akan dipilih. Mereka adalah mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dan Adi Wibowo, serta petahana Raharjo Teno Prasetyo dan Hasyim Asyari. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Terjaring razia masker, seorang anggota Dewan cekcok dengan Satgas COVID-19. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.